Beberapa hari setelah masa pemulihan, akhirnya Nayaka diizinkan pulang. Senyumnya merekah sejak pagi, matanya berbinar menatap pintu kamar VIP rumah sakit yang sebentar lagi akan ditinggalkannya setelah melewati ujian berat, yaitu keguguran salah satu calon anak kembarnya. Udara pagi itu terasa berbeda. Ada aroma harapan yang lembut mengalun di dadanya, bercampur dengan rasa syukur yang begitu dalam. Ia berdiri sejenak di tepi ranjang, menatap jendela yang menampilkan langit cerah dengan awan putih berarak pelan. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk tersenyum lagi," ucapnya lirih sambil menatap kedua telapak tangannya yang kini ia genggam erat di depan dada. "Mungkin ini caramu untuk mengajarkanku arti ikhlas dan bersyukur, bahkan di tengah kehilangan," gumamnya. Nayaka kembali menunduk, bibirnya bergetar lirih menuturkan doa-doa terbaik untuk keselamatannya, calon kedua anak kembar dan suaminya. "Ya Allah, kuatkan hatiku untuk menerima takdir-Mu dengan lapang dada. Lindungilah bayi dalam rahimku ini, jadikan ia anak yang sehat, solih, dan membawa cahaya bagi keluarga kami. Dan untuk malaikat kecilku yang telah lebih dulu Kau panggil, jagalah dia di sisi-Mu dengan kasih sayang-Mu yang tiada batas." Ia menatap keluar jendela sekali lagi, tersenyum dengan air mata bening yang jatuh perlahan. "Pulang kali ini bukan sekadar pulang ke rumah," bisiknya pelan. "Tapi pulang membawa hati yang baru yang lebih siap untuk mencintai, memaafkan, dan berterima kasih atas setiap takdir yang Allah beri." Ia menoleh ke arah Arslan yang tengah membereskan barang-barang mereka dengan penuh hati-hati. "Mas," panggilnya lembut. "Aku janji, aku akan lebih kuat dari sebelumnya. Aku ingin menjalani sisa kehamilan ini dengan penuh syukur. Aku ingin membuat bayi kita yang tersisa tumbuh dalam cinta dan doa, bukan dalam kesedihan." Arslan menghentikan gerakannya, menatap Nayaka dengan mata yang sedikit memerah. Senyum kecil muncul di wajahnya, lalu ia mengangguk pelan. Nayaka menatapnya dengan senyuman simpul lalu mendekat. "Mas nggak lupa sesuatu, kan?" katanya sambil mengedipkan matanya dengan nakal. Kening Arslan berkerut. "Maksudmu apa?" tanyanya keheranan. Tanpa malu dan sungkan, Nayaka menarik kerah jas dokter yang masih melekat di tubuh suaminya. "Cium dulu dong, aku pengen dicium." Sekarang, imbuhnya manja sembari mengalungkan tangannya ke leher suaminya. Arslan terdiam sepersekian detik. Tatapannya dingin, namun di balik sorot matanya tersimpan rasa yang tak bisa disembunyikan. Dia memang terkenal bukan tipe pria yang suka menunjukkan emosi di depan orang lain, tetapi ketika istrinya memintanya seperti itu, apalagi demi si kembar yang sedang bertumbuh di rahim Nayaka, ia tak akan bisa menolak. Akhirnya, bibir mereka bertemu. Hangat, singkat, tapi penuh makna. Senyum Nayaka mengembang puas setelah mereka berciuman. Tiba-tiba pintu terbuka keras. "Hei, lagi apaan tuh kalian?" seru Elvina sambil masuk dengan suara tawa yang cukup nyaring. Di gendongannya, baby Kuuna ikut berceloteh dengan suara cadel khas bayi 11 bulan. Arslan langsung menoleh dengan wajah datar, sementara Nayaka menutup mulutnya sendiri menahan malu dan memonyongkan bibirnya saking kesalnya karena kegiatannya terganggu oleh kedatangan adik iparnya. "Astaga, di rumah sakit aja mesra. Gimana nanti di rumah, bisa kebakar kasurnya," ucap Kenzi sambil tertawa. Ardian ikut menimpali, "Jangan-jangan alasan pulang cepat karena nggak sabar pengen," serunya sengaja menggantung kata-katanya. "Diam kalian, jangan aneh-aneh," tegas Arslan dengan nada dingin. Baby Kuuna menepuk-nepuk pipi Nayaka sambil tertawa kecil. Ma, celotehnya seakan ikut menggoda. Nayaka mendengus gemas. "Tuh kan, bahkan baby Kuuna aja ngerti kalau aku butuh dimanja," katanya sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah suaminya. Suasana kamar pun ramai dan ribut karena suara tawa yang pecah jadi riuh. Tawa, celetukan dan candaan bercampur jadi satu, menghapus rasa dingin yang sempat memenuhi ruangan.
Beberapa jam kemudian, rombongan kecil itu sudah sampai di rumah mewah Arslan. Pintu terbuka lebar, menyambut kehadiran Nayaka dengan hangat. Para staf rumah tangga berdiri rapi, memberikan salam hormat, sementara aroma bunga segar memenuhi ruang utama. Nayaka menatap sekeliling dengan mata berkaca. Rasanya kayak pulang ke dunia yang benar-benar aku punya, ucapnya lirih penuh syukur. Arslan menatapnya sekilas, tak banyak kata, hanya genggaman tangan yang erat dan tatapan yang menenangkan. Itu sudah lebih dari cukup bagi Nayaka, karena di balik sikap datar suaminya, ia tahu ada cinta yang tidak pernah pudar bahkan semakin bertambah besar. Rumah megah sore itu penuh cahaya. Lampu kristal memantulkan kilau hangat, harum bunga melati dan mawar dari rangkaian dekorasi memenuhi udara. Semua orang yang berarti dalam hidup Arslan dan Nayaka hadir menyambut kepulangan mereka. Nayaka melangkah perlahan, satu tangan bertaut dengan Arslan, satu lagi mengusap perutnya yang mulai membuncit. Senyum tipis di wajahnya tak bisa disembunyikan, sekalipun rasa canggung menyelip karena perhatian tertuju padanya. Bu Dina, mamanya Nayaka maju paling pertama menyambut putri bungsunya dan anak menantunya itu. Nak, mama bangga sekali melihatmu kuat menjalaninya. Kamu dan bayi kembar ini hadiah terbesar untuk kami para orang tua kalian. Jangan suka bandel lagi ya, kesehatanmu nomor 1, ujarnya sambil merangkul erat putrinya. Air mata Nayaka jatuh begitu saja. Aku janji, Ma. Insya Allah, aku bakal lebih hati-hati, ucapnya dengan suara bergetar. Di sisi lain, Bu Selma, ibunda Arslan menatap lembut. Kami titip kamu sama Arslan. Anak ini memang dingin, tapi cintanya dalam. Semoga kamu bisa merasa selalu dilindungi, katanya sambil menggenggam tangan menantunya. Arslan hanya mengangguk, wajahnya tetap datar namun genggaman tangannya di lengan Nayaka semakin erat. Pak RD Mahardika, ayah Arslan menambahkan dengan suara tegas. Ingat, keluarga ini besar tanggung jawabnya. Tapi yang utama tetap kebahagiaan kalian berdua. Jaga keharmonisan, jangan ada jarak dan papa berharap semoga rumah tangga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Sakinah Mawadah Warahmah. Nayaka menunduk hormat. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih papa, aku akan lakukan yang terbaik, ucapnya tulus. Tiba-tiba suara riang terdengar. Kiara dan Raimir, pasangan suami istri energi itu masuk dengan tawa keras. Wih, akhirnya pulang juga. Kita bawa kue spesial buat perayaan kecil-kecilan. Semoga kembarannya lahir seceria kita ya, seru Kiara sambil mengangkat kotak kue besar dengan perutnya yang membuncit. DJ Raimir menimpali dengan nada kocak. Aduh, Arslan bro, wajahmu masih kaku aja. Santai dikit dong. Kan lagi bahagia, ucapnya meledek. Semua tertawa, termasuk Nayaka yang menepuk pundak suaminya. Tuh dengerin, katanya jangan kaku terus, imbuhnya jahil. Tak lama, Uwais, polisi muda bersama istrinya, Odelia, yang juga sahabat Nayaka, datang membawa bingkisan. Kami doakan semoga bayi kembar ini tumbuh sehat, jadi kebanggaan. Dan kamu, Nay tetap ceria kayak biasanya, ujar Odelia sambil memeluk erat sahabat rasa saudaranya itu. Uwais menambahkan, kalau ada yang berani ganggu kalian tinggal bilang saja. Aku siap turun tangan, katanya setengah bercanda namun penuh kesungguhan. Keramaian makin bertambah ketika Dr. Ailara, kakak Nayaka yang tengah hamil 5 bulan, muncul dengan suaminya Audra Elzar, komandan polisi termuda. Ailara tersenyum teduh, tangannya mengusap perutnya sendiri. Lihatlah, Nay. Kita sama-sama menunggu kehadiran malaikat kecil. Semoga anak-anak kita bisa tumbuh seperti saudara kembar, saling jaga dan saling sayang, ujarnya penuh haru. Audra menatap semua dengan wibawa khasnya. Kebahagiaan ini jangan sampai ternoda oleh masalah sepele. Saya akan selalu berdiri di sisi keluarga ini, ucapnya mantap, seolah memberi sumpah dan tekad yang kuat demi anak dan istrinya.
Ruang besar itu seakan bergetar oleh tawa, canda, sekaligus haru yang bercampur jadi satu. Bagi Nayaka, semua ucapan itu bagai doa berlapis yang menguatkan langkahnya sebagai seorang istri, calon ibu, dan bagian dari keluarga besar Mahardika. Ia menoleh sekilas pada Arslan yang hanya berdiri diam dengan tatapan dalam. "Aku rasa aku wanita paling beruntung," bisiknya pelan. Arslan menjawab singkat, "Kamu memang begitu," ujarnya dingin, tapi di mata Nayaka, itu kalimat paling manis yang bisa keluar dari bibir pria perfeksionis itu. Sore itu meja makan panjang di ruang utama penuh dengan hidangan lezat. Aroma sate, sup buntut, salad dan kue manis tradisional memenuhi meja makan. Semua anggota keluarga duduk melingkar, berbincang hangat sambil sesekali melempar candaan. Nayaka duduk di samping Arslan, wajahnya sumringah meski tubuhnya masih terlihat lelah. Sesekali tangannya mengelus perutnya sambil tertawa kecil mendengar celetukan orang-orang di sekitarnya. "Kalau kembar ini lahir, pasti rumah makin heboh," ucap Kiara sambil menyendok makanan ke piring suaminya. DJ Raimir tertawa cekikikan. Bisa-bisa Arslan tambah banyak kerut di dahi. Wajahnya udah tegang, ditambah rengekan bayi tiap malam, fix makin kaku, serunya meledek. Elvina ikut menimpali, "Tenang aja, aku siap jadi tante siaga. Asal jangan suruh ganti popok tengah malam, ya," ujarnya sambil tertawa. Tawa pun pecah. Bu Dina menggeleng sambil menatap anak dan menantunya. "Kalian ini, nggak ada seriusnya. Yang penting doa saja, semoga semuanya sehat dan lancar," ujarnya lembut. Di tengah keriuhan itu, baby Kuina yang biasanya digendong tiba-tiba merengek minta turun. Elvina menurunkannya ke lantai. Bayi mungil itu duduk sebentar, lalu menatap sekeliling dengan mata berbinar, seolah ada keberanian baru yang muncul dalam dirinya. Lihat. Kuina mulai gerak sendiri, seru Odelia dengan semangat. Semua mata langsung tertuju padanya. Dengan gerakan pelan, bayi itu mulai merangkak ke depan. Satu ayunan tangan, lalu kaki mungilnya mengikuti. "Ya ampun, dia merangkak. Hari ini dia beneran merangkak," seru Kenzi sambil menepuk meja penuh takjub. Elvina menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh tanpa sadar. "Astaga, aku bahkan gak ngangka dia pilih hari ini buat merangkak pertama kalinya," ucapnya haru. Baby Kuina tertawa kecil sambil terus bergerak, meraih tangan Nayaka, seolah ingin menunjukkan pencapaian pertamanya pada sang mama angkat. Nayaka berjongkok pelan meski perutnya membuncit. "Ayo sayang, sini sama mama," ucapnya lembut penuh kasih. Dengan langkah kecil khas bayi, Kuina akhirnya berhasil mencapai pelukan Nayaka. Tepuk tangan meriah pun memenuhi ruangan. Pak Erdem bahkan ikut bersuara, suaranya tegas namun penuh kebanggaan. "Inilah momen yang harus dirayakan. Tidak hanya kepulangan Nayaka, tapi juga langkah pertama cucu kita untuk belajar mandiri." Audra menambahkan, "Hari ini sejarah baru tercipta. Semoga anak-anak kita semua tumbuh dengan keberanian seperti itu," ujarnya mantap. Nayaka tak kuasa menahan air matanya. Sementara Arslan, meski wajahnya tetap datar, terlihat sedikit mengangkat sudut bibirnya sebuah senyum tipis yang jarang sekali muncul. "Dia merangkak tepat saat kamu pulang, Nay," ucap Arslan singkat, tapi raut wajahnya jelas menunjukkan kebahagiaan. Nayaka menatapnya dengan mata berbinar. "Iya, seolah dia ikut merayakan. Lengkap sudah kebahagiaanku hari ini," ujarnya lirih sambil menyeka air matanya yang jatuh karena terharu. Ruang makan itu pun dipenuhi tawa, tepuk tangan, dan rasa syukur. Kebahagiaan terasa nyata, hangat, dan melekat di hati semua orang yang hadir saat itu. Malam sudah larut, suara riuh keluarga perlahan memudar. Rumah besar itu kini hanya menyisakan keheningan, ditemani cahaya lampu redup di kamar utama. Nayaka sudah berbaring dengan kepala bersandar di bantal empuk. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian penuh disambut keluarga,
tapi senyum hangat tetap melekat. Perutnya yang mulai membuncit di usia 3 bulan lebih itu ia elus lembut, seolah tengah berbicara pada dua malaikat kecil di dalam rahimnya. Arslan duduk di sisi ranjang, menatap istrinya dengan sorot mata berbeda dari biasanya. Tidak ada aura dingin, tidak ada jarak, hanya ketenangan yang dalam. Perlahan ia mengusap perut Nayaka dengan telapak tangannya yang besar dan hangat. "Biar mereka dengar suara ayahnya," ujarnya pelan. Nayaka terdiam, matanya berkaca. Ia tahu, Arslan bukan tipe lelaki yang pandai bicara manis. Tapi ketika ia mengeluarkan kalimat sederhana seperti itu, hatinya langsung luluh. Arslan lalu membuka mushaf kecil di nakas, suaranya mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bacaan tartilnya mengalun merdu, tegas, dan penuh penghayatan. Nada rendah suaranya mengisi ruangan, menenangkan hati siapapun yang mendengar. Nayaka menutup mata, meresapi setiap huruf yang keluar dari bibir suaminya. Tangannya menggenggam jemari Arslan yang masih mengusap lembut perutnya. Ada getaran halus di hatinya, seolah bayi kembarnya ikut mendengar doa-doa ayahnya. "Rasanya damai banget," ucap Nayaka lirih, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Arslan berhenti sejenak, menatap istrinya. Mereka butuh doa, butuh ayat-ayat ini untuk jadi pelindung sejak dini. "Aku ingin mereka tumbuh dengan cahaya, bukan hanya darah dan daging," ucapnya datar namun syarat makna. Nayaka tersenyum sambil terisak kecil. "Aku beruntung banget punya kamu," imbuhnya manja. Arslan tak menjawab, hanya mengecup kening istrinya lama, lalu kembali melanjutkan lantunan ayat hingga Nayaka tertidur dengan damai. Arslan menghela napas pelan, lalu berkata, "Malam ini aku bacakan surah Maryam, supaya kamu dan bayi-bayi kita dikuatkan," ujarnya tenang. Suara tartilnya mengalun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf haya, ain sad. Ikru rahmati rabbika, abdahu Zakaria. Isnada rabahu nidaan hafiyah. Bacaan itu terdengar lembut, memenuhi kamar dengan getaran damai. Nayaka terisak pelan, tangannya menggenggam erat jari Arslan. "Aku bisa merasakan mereka bergerak, sayang seolah mereka mendengar dan mengerti apa yang ayahnya bacakan," imbuhnya penuh haru. Suara tartil Arslan memenuhi kamar, nadanya rendah namun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf haya, ain sad. Ikru rahmati rabbika, abdahu Zakaria. Isnada rabahu nidaan hafiyah. Nayaka yang semula terpejam membuka matanya perlahan. Tangannya menggenggam jemari Arslan erat, bibirnya bergetar sambil berusaha menyuarakan arti dari ayat-ayat itu. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang," ucapnya pelan, air matanya jatuh membasahi pipi. Kaf haya, ain saat inilah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, imbuhnya terisak. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut dan penuh harap, katanya lirih, seakan merasakan langsung doa Nabi Zakaria yang penuh kerinduan akan seorang anak. Arslan berhenti sejenak, menatap istrinya yang menerjemahkan dengan penuh perasaan. Wajah dinginnya luluh, tergantikan tatapan hangat yang jarang sekali ia tunjukkan. "Kalau Nabi Zakaria saja berdoa dengan penuh harap untuk keturunan, maka aku juga mau anak-anak kita tumbuh dengan cinta dan doa," ucap Nayaka terbata, sembari mengelus perutnya yang buncit 3 bulan lebih. Arslan mengecup kening istrinya lama. "Mereka sudah mendengar doa kita malam ini. Semoga kelak mereka jadi anak yang kuat, sehat dan berakhlak mulia," ujarnya singkat namun tegas. Nayaka tersenyum dalam tangis, lalu memejamkan mata. Ayat-ayat suci kembali dilantunkan Arslan hingga akhirnya ia terlelap dengan damai. Malam semakin larut. Setelah suara lantunan ayat berhenti, Nayaka akhirnya terlelap dalam pelukan doa. Dalam tidurnya, ia menemukan dirinya berada di sebuah taman luas penuh cahaya. Rumput hijau membentang, bunga-bunga bermekaran, dan angin berhembus lembut. Di tengah taman itu, 2 sosok mungil berlari-lari kecil mendekat ke arahnya. Keduanya identik,
wajahnya cerah, mata bulatnya memancarkan ketulusan. "Bunda," panggil salah satunya dengan suara jernih. Nayaka tertegun, air matanya langsung menetes. "Kalian siapa?" tanyanya terbata. Anak yang lain tersenyum manis. "Kami cahaya kecilmu, Bunda. Doa yang tadi ayah baca sudah sampai pada kami," ucapnya polos. Nayaka berjongkok, merentangkan tangan. "Kalian benar-benar hadir di sini," ujarnya penuh haru. Mereka berdua serempak mengangguk, lalu memeluk Nayaka erat. "Kami akan lahir dengan sehat. Jangan takut, Bunda. Kami dengar semua doa ayah dan cinta Bunda," imbuh mereka bersamaan. Tangisan Nayaka pecah dalam mimpinya. Ia membelai rambut keduanya sambil berbisik, "Bunda janji akan menjaga kalian sebaik mungkin." Cahaya terang semakin kuat, hingga sosok dua anak itu perlahan menghilang. Nayaka terbangun dengan terengah. Matanya masih basah oleh air mata, napasnya tersengal, tapi hatinya terasa penuh. Arslan masih duduk di sisi ranjang, menatapnya dengan alis terangkat. "Kamu mimpi apa?" ujarnya datar. Nayaka menoleh dengan wajah bingung, lalu tiba-tiba perutnya terasa aneh. Ia menatap suaminya dengan ekspresi panik sekaligus kocak. "Sayang, aku ngidam," katanya manja. Arslan mengerutkan kening. "Ngidam apalagi malam-malam begini?" ucapnya setengah terheran-heran. "Salak sama semangka," jawab Nayaka cepat, matanya berbinar seperti anak kecil. Arslan menghela napas panjang, menatap jam dinding yang sudah hampir tengah malam. "Astaga, ini jam berapa sayangku? Kamu mau aku keliling kota cari salak?" katanya datar. Nayaka pura-pura cemberut, lalu mengelus perutnya. "Kalau enggak, bayi kita mogok gerak nih. Mau tanggung jawab?" imbuhnya gemas. Arslan menatapnya lama, lalu berdiri dengan ekspresi dingin seperti biasa. "Baik, aku cari. Tapi kamu jangan manja berlebihan," ucapnya. Nayaka langsung bersorak kecil sambil tertawa. "Makasih, ayahnya bayi kembar. Aku cinta banget sama kamu," serunya penuh semangat. Arslan hanya geleng kepala sambil meraih kunci mobil. Namun di wajahnya terselip senyum tipis, sebuah kebahagiaan sederhana yang jarang terlihat. Malam semakin dalam, jarum jam hampir menyentuh angka 12. Jalanan Jakarta sudah mulai lengang, hanya ada lampu jalan dan sesekali kendaraan melintas. Di dalam mobil mewahnya, Arslan duduk di kursi depan dengan wajah dingin seperti biasa. Ponselnya ia angkat, lalu menekan nomor yang sudah tersimpan. "Cepat ke rumah bawa mobil masing-masing. Kita keliling kota," ujarnya singkat begitu panggilan tersambung. Di seberang, terdengar suara Kenzi yang masih setengah mengantuk. "Bos, ini jam 12 malam lewat dikit. Mau nyari apa? Mafia? Penjahat? Atau salak dan semangka?" potong Arslan datar. Hening sejenak, lalu terdengar suara tawa meledak. Ardian yang ikut tersambung lewat conference call sampai tersedak. "Hahaha, bos, sumpah, ini misi paling absurd. Tengah malam keliling Jakarta nyari salak," serunya tak percaya. "Kurangin komentar. Istri saya yang hamil kembar ngidam. Kalian ikut atau saya pecat besok pagi," ucap Arslan tanpa intonasi yang bernada ancaman serius. Sekejap suasana di telepon berubah serius. "Siap, bos. Demi nyonya dan calon pewaris, kami berangkat sekarang," sahut Kenzi buru-buru. Tak lama kemudian, 3 mobil melaju beriringan di jalanan. Arslan di depan, Kenzi dan Ardian mengikuti di belakang. Mereka berhenti dari satu toko ke toko lain, tapi hampir semuanya sudah tutup. "Bos, kalau salak jam segini agak mustahil. Semangka sih mungkin ada di tukang buah kaki 5. Gimana kalau kita barter sama abang-abang warung kopi?" ucap Ardian dengan nada serius tapi wajah menahan tawa. Arslan menoleh sebentar, tatapannya menusuk. "Cari. Jangan banyak alasan." Kenzi terkekeh sambil turun dari mobil. "Oke deh, demi nyonya cantik kita, aku siap jadi pemburu salak jam tengah malam."
Setelah hampir 2 jam berkeliling, akhirnya mereka menemukan seorang pedagang buah pinggir jalan yang masih buka. Ardian sampai bersorak kegirangan saking bahagianya mendapatkan buah yang diinginkan istri atasannya di tengah malam jam 2 serasa ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Yes. Ada semangka. Ada salak juga. Lengkap sudah penderitaan kita terbayar. Arslan hanya membayar tanpa banyak bicara. Kantong besar berisi salak dan semangka ia bawa sendiri ke mobil. Bos, boleh jujur. Ini pertama kalinya saya lihat CEO seganteng dan sedingin Anda rela nyari salak jam segini. Legend banget, ucap Kenzi sambil nyengir. Ardian menambahkan, bisa jadi kisah inspiratif yaitu sang dokter dingin rela jadi pemburu salak dan semangka demi istri tercinta. Arslan hanya menghela napas. Diam, atau kalian berdua jalan kaki pulang, ucapnya datar. Sesampainya di rumah, Nayaka sudah setengah terlelap di sofa. Begitu melihat meja dipenuhi salak dan semangka, matanya langsung berbinar. Ya ampun, kamu beneran nyariin. Lengkap lagi. Sayang, aku makin cinta sama kamu, ujarnya kegirangan. Kenzi dan Ardian saling pandang sambil menahan tawa. Nyonya, demi cinta bos, kita menyisir setengah Jakarta loh, imbu Kenzi dramatis. Fix, aku traktir kalian besok. Tapi sekarang, minggir dulu. Aku mau makan, seru Nayaka sambil meraih semangka segar dengan ekspresi bahagia. Arslan duduk di sampingnya, wajahnya tetap datar, tapi ada senyum tipis tak terbantahkan. Baginya, semua lelah malam ini terbayar hanya dengan melihat istrinya makan dengan lahap. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.